Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa dan juga sahabat-sahabat dunia maya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan membagikan dan juga membacakan terkait dengan soal-soal mata kuliah yang saya ampu di Institut Agama Islam Fakih Asy'ari Kediri. Baik, yang pertama untuk mata kuliah soal pengantar filsafat untuk mahasiswa semester 1 program studi pendidikan Islam. Soal yang pertama adalah sebutkan satu filsuf beserta pemikirannya pada masa yang pertama Yunani kuno, yang kedua abad pertengahan, yang ketiga adalah abad modern, yang keempat pada zaman kontemporer. Jadi silakan sahabat-sahabat mahasiswa mencari satu tokoh dan juga pemikirannya. Soal yang nomor 2, jelaskan peradaban filsafat timur. Artinya filsafat timur itu seperti apa sih? Kategorinya itu masuk yang mana? Dijelaskan dari awal muawalnya sampai dengan yang kekinian. Soalnya yang nomor 3, uraikan pemahamanmu terkait dengan hidup, mati, cinta, alam semesta, Tuhan, bahagia. Pilih salah satu dari semuanya tadi. Dalam konteks kajian ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Contoh, alam semesta. Dalam konteks ontologi itu bagaimana? Epistemologinya bagaimana dan juga aksiologinya itu bagaimana? Soal yang nomor 4, pengetahuan baru apa yang bisa kamu ambil dari mata kuliah pengantar filsafat ini? Jadi silakan mahasiswa nanti menuliskan apa yang sahabat-sahabat pahami. Simpel saja. Baik, untuk soal berikutnya, mata kuliah etika bisnis Islam. Ini mahasiswa semester 5. Soal nomor 1, berikan contoh konkret implementasi atau praktek etika dalam kegiatan A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi. Jadi contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Etika di dalam berproduksi, dalam distribusi, dalam konsumsi. Soal yang nomor 2, teknologi tidak dapat dihindari, melainkan harus kita hadapi. Pun demikian dalam dunia jual beli, khususnya di era pandemi ini. Para pedagang lebih getol menjual dagangannya menggunakan perdagangan elektronik atau yang lebih familiar disebut dengan e-commerce. Mulai dari penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, baik barang maupun jasa melalui sistem elektronik. Bisa jadi seperti internet, televisi, HP, dan jaringan lainnya. Nah, bagaimana konsep etika dalam pemasaran di era teknologi ini? Jadi entry point-nya contoh konkret itu kan ya. Contoh ketika kita mau jual beli atau membeli barang atau menjual, itu yang diupload itu kan yang indah-indah gitu kan ya. Kadang ketika pas barang dikirim atau diterima tidak sesuai dengan fakta yang diekspos. Nah, itu contoh kecil saja. Soal yang nomor 3, komparasikan peran institusi hizbah yang dibentuk pada zaman Nabi dengan peran pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan keadilan pasar. Artinya nanti mahasiswa di sini ditugaskan untuk menuliskan peran atau fungsi daripada institusi hizbah dulu di zaman Nabi. Nah, terkait dengan harga bagaimana, terkait dengan monopoli bagaimana dan seterusnya. Nah, pada zaman sekarang dalam konteks keindonesiaan, terus peran pemerintah atau fungsinya itu bagaimana dalam pemerataan ekonomi dan juga keadilan pasar. Soal yang terakhir, uraikan model bisnis modern dan etika Islam dalam persaingan usaha. Ini untuk mahasiswa
HKI dan juga HES untuk mata kuliah soal hadis ya, hadis HKI dan juga hadis hukum ekonomi syariah. Soal yang pertama, salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat adalah mendapatkan pekerjaan yang layak serta berpenghasilan yang cukup. Bekerja selain sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap insan juga salah satu wasilah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Pada prinsipnya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab seorang suami atau kepala keluarga. Tapi di era milenial ini, dengan dalih persamaan gender atau untuk hidup yang lebih layak sebagai istri, justru memerankan peran yang berbeda, yakni seorang istri bekerja selayaknya seorang pria atau seorang suami, entah menjadi wanita karir, kerja kantoran, apa-apa itu kan ya, maupun yang sekarang lagi ngetren itu kan ya, bekerja ke luar negeri, sehingga penghasilan seorang istri cenderung lebih banyak daripada suami. Pertanyaannya, bagaimana status penghasilan atau harta seorang istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau digunakan dalam kebutuhan rumah tangga? Yang B, bagaimana hukum seorang istri yang bekerja ke luar negeri atau mungkin tadi sebagai wanita karir gitu kan ya, dengan dalih untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Walaupun toh sejatinya seorang suami itu mampu menafkahi kebutuhannya walaupun toh hanya sederhana. Nah, yang ketiga atau yang C, sertakan landasan hukumnya, hadis ini ya. Karena mata kuliah kita terkait dengan hadis. Soal yang nomor 2, konsep sekufu atau kafa'ah dalam pernikahan itu sangat penting. Setidaknya kedepannya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, uraikan konsep kafa'ah dalam konteks kecantikan atau ketampanannya, balancing itu hanya, hartanya, keturunannya, dan juga agamanya. Jadi silahkan diuraikan mahasiswa itu. Artinya sekufu atau kafa'ah dalam konteks kecantikan itu bagaimana? Maksud sebenarnya seperti itu. Soal yang nomor 3, uraikan pelarangan praktik riba. Artinya ini yang dimaksudkan adalah pelarangannya. Jadi mahasiswa di sini dituntut untuk menguraikan pelarangan praktek riba beserta landasan hukumnya. Ini ada keterusan secara itu dihapus ya. Uraikan pelarangan praktek riba beserta landasan hukumnya. Nah, selanjutnya perspektif pribadi kalian. Bagaimana hukumnya menikmati bunga bank atau mengkonsumsi bunga bank gitu kan ya, atau menggunakan bunga bank. Nah, bahasa yang familiar adalah menikmati gitu aja ya. Baik bunga bank, pinjaman maupun simpanan. Nah, sertakan argumen. Setiap mahasiswa itu pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Soal yang terakhir adalah buatlah studi kasus dari praktek bagi hasil dalam kehidupan sehari-hari, baik syirkah maupun mudorobah. Jadi nanti syirkah ada syirkah ainan, abdan atau amal, mufawwadah dan seterusnya yang jumlahnya ada 4. Ya, nanti definisinya dicontohkan langsung gitu aja. Terus mudorobah ada mudorobah mutlaqah muqayyadah itu seperti apa? Petunjuk pengerjaan soal. Soal bisa dimulai dikerjakan ketika soal ini di-share atau dibagikan. Jadi nanti saya unggah di YouTube dan mahasiswa bisa mendengarkan dengan seksama berulang-ulang. Terus yang kedua, sifat pengerjaan open book. Bisa buka buku, buka referensi jurnal, dan seterusnya. Tapi harus menggunakan referensi yang kredibel, yang dapat dipercaya. Yang ketiga, setiap mahasiswa wajib mengisi biodata diri dan membuat surat pernyataan keaslian tulisan. Nah, nanti saya contohkan ya. Harus ada fotonya juga, foto wajah, foto close up. Tujuannya apa? Biar tidak keliru saya untuk menilai.
Terus kenapa kok harus membuat surat pernyataan keaslian tulisan? Ketika nanti saya cek, karena kecenderungan dari kalian itu sukanya itu copy paste. Makalah pun juga seperti itu, tapi ya saya biarkan saja. Karena itu terkait dengan penilaian. Kalau copy paste ya nilainya juga copy paste terkait dengan makalah. Nah, sama dengan jawaban ini. Kalau sampai nanti juga copy paste, ya silakan, tapi nilainya atau konsekuensinya diambil yang bersangkutan. Karena apa? Ketika soal ini saya buat, saya sudah meng-cross check di Google jawaban-jawaban sudah saya simpan. Nanti tinggal meng-cross check gitu kan ya. Yang keempat, jawaban bisa diketik juga bisa ditulis tangan. Bagi mahasiswa yang ditulis tangan, maka hasil jawabannya yang ditulis tangan itu lembarannya nanti difoto, terus di copy dimasukkan ke Word. Nah, sama saja gitu ya. Jawab nomor 5, jawaban dikumpulkan dan dikoordinir oleh ketua kelas masing-masing. Jadi nanti dikumpulkan di ketua kelas masing-masing. Nah, kok ada dari teman mahasiswa yang lainnya yang tidak tepat waktu, entah alasannya A, B, C, dan seterusnya. Ketua kelas silakan ditinggal saja. Tidak usah dinanti. Ditinggal saja. Nah, jawaban dikumpulkan dalam bentuk dua. Yang pertama adalah hard file atau perangkat keras, maka ya kalau diketik ya di print out, kalau ditulis tangan maka ya tulisan tangan itu lembarannya itu dikumpulkan hari Sabtu tanggal 2 Januari pukul 14 WIB di Bapak Muhammad Uzair, nomor HP-nya itu. Jadi dikumpulkan ke Bapak Uzair Japri yang sopan. Pak, mohon maaf, saya dari mahasiswa prodi ini mau mengumpulkan tugas UAS atau jawaban UAS mata kuliah dari Pak Tamrin gitu kan ya. Karena saya tidak bisa ke kampus, tolong aku zona merah gitu kan ya. Dan ketika hari Sabtu tanggal 2 itu kok jam 14.00 kok tidak dikumpulkan, ya saya menganggap mahasiswa tidak mengumpulkan untuk hard file-nya. Selesai, titik, tidak ada alasan. Ketinggalan apapun tidak ada alasan. Sama semuanya untuk perlakuannya. Terus yang kedua, soft file. Filenya itu kan ya. Tadi yang ditulis tangan, difoto, dimasukkan ke Word. Yang diketik ya filenya itu dikumpulkan pada hari Ahad tanggal 3 Januari pukul 16 jam 4 sore via WA. Jadi sebelum dikumpulkan ini tolong dikumpulkan di ketua kelas. Nanti ketua kelas menjadikan satu filenya. Lembar pertama nanti kan ada surat pernyataan keaslian penulisan. Lembar kedua itu adalah jawaban. Terus seperti itu. Oh, mahasiswanya ada 15 ya, ada berapa? Ada 15 juga itu hanya 15 jawaban dan 15 surat pernyataan keaslian. Nanti filenya saya kirim. Seperti itu. Biar mudah pengerjaannya. Filenya ditulis nama dan cukup nama saja, nama dan jurusan semester itu hanya. Namanya si Fulan, contohnya MPI semester 1 itu kan ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Jika lo kurang paham silakan japri saya. Selamat mengerjakan, semoga diberi kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.